Sejak meninggalnya permaisuri kerajaan Bon 2 tahun yang lalu, kini Raja Arumpone telah bersedia untuk mencari penggantinya. Namun sebelum meninggal, mendiang permaisuri memberikan wasiat kepada sang Raja Arumpone, yaitu calon pengantinnya kelak harus pas dengan ukuran baju dan cincin permaisuri. Sudah setahun terakhir Raja Arumpone memerintahkan para punggawanya untuk berkeliling di kerajaan sebelah untuk mencari sosok tersebut. Hingga memasuki tahun kedua berpulangnya permaisuri, sosok seperti beliau tak kunjung jua ditemukan. Tak sanggup untuk menjalani hidup sendiri lebih lama lagi, Raja Arumpone memerintahkan punggawanya melakukan perjalanan lebih jauh. Dengan menggunakan alat transportasi laut yakni kapal, para punggawa mulai melakukan perjalanan. Kali ini mereka memilih menyusuri wilayah selatan Pulau Celebes. Ada begitu banyak belum juga menemukan perempuan yang cocok dengan pakaian dan cincin permaisuri. Hingga tiba pada sebuah kerajaan yang tidak terlalu besar yakni Kerajaan Tino. Kerajaan ini di bawah kuasa Karaeng Tino. Karaeng Tino sangat ramah menyambut para utusan Raja Arumpone. Sambil mereka disuguhkan makanan dan minuman, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Mereka mengatakan bahwa ia sedang mencari sosok perempuan yang cocok menggunakan pakaian dan cincin permaisuri yang akan dinikahi oleh Raja Arumpone. Karaeng Tino tiba-tiba memanggil saudarinya dan menyuruhnya untuk mencoba pakaian dan cincin tersebut. Rupanya saudari Karaeng Tino cocok mengenakan gaun itu dan juga cincin itu pas di jarinya. Karaeng Tino dan para punggawa Arumpone pun sangat senang. Esok harinya, para punggawa mengajak calon istri Raja Arumpone yang tak lain saudari Karaeng Tino untuk segera bertemu Arumpone. Karaeng Tino mengutus beberapa prajuritnya ikut dalam rombongan untuk mengawal. Sesampainya di kerajaan, para punggawa menghadap kepada raja dan menyampaikan kabar bahwa ia telah menemukan calon permaisuri baru yang tepat untuk raja. Raja Arumpone telah lama menanti kabar ini dan merasa sangat bahagia. Selain itu, Raja Arumpone saat pertama melihat Tuan Putri sangat terpukau akan kecantikannya. Tanpa menunggu lama, ia langsung meminta kepada para abdinya untuk secepatnya menyiapkan resepsi pernikahannya tanpa membicarakan niat baik ini kembali kepada keluarga pihak perempuan. Karaeng Tino sebagai keluarga pihak perempuan merasa dikhianati. Para pasukan kerajaan Tino langsung bergegas balik untuk menyampaikan kabar ini kepada Karaeng Tino. Bak dikejar setan, para pasukan merampas kuda Arumpone dan memacu kuda dengan begitu kencang. Merasa terancam, Raja Arumpone mengerahkan pasukannya untuk mengejar pasukan kerajaan Tino. Pasukan Arumpone tidak ingin berita ini sampai ke Karaeng Tino karena mereka tidak ingin pernikahan raja bersama Tuan Putri gagal. Pasukan kerajaan Tino merasa upaya ini akan gagal, sehingga mereka memutuskan sebagian pasukan Karaeng Tino tinggal untuk menghadang para pasukan Arumpone. Tapi apalah daya, pasukan Karaeng Tino harus mati tak tersisa karena kalah jumlah oleh pasukan Arumpone. Kematian pasukan kerajaan Tino tidaklah sia-sia karena cukup membantu sebagian pasukan Karaeng Tino untuk lolos dari pengejaran pasukan Arumpone. Pasukan yang berhasil lolos terus memacu kudanya, ia tidak habis pikir Raja Arumpone bersikap demikian. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 minggu, mereka langsung menyampaikan kabar itu dan Karaeng Tino begitu murka mendengar kabar tersebut. Sikap Arumpone yang terlalu memaksa kehendaknya memancing kemarahan Karaeng Tino. Selain itu, Karaeng Tino merasa tidak dihargai dan juga merasa ini adalah sebuah sirik baginya. Para pasukan begitu takut karena ini kali pertama mereka melihat Karaeng Tino begitu marah. Tanpa berpikir panjang, Karaeng Tino memerintahkan para pasukannya untuk menyiapkan kapal. Setelah semuanya siap, Karaeng Tino hanya berlayar dan mengajak putranya saja. Dia tidak ingin mengajak seorang pun dari pasukannya. Dia yakin pasukannya banyak yang akan mati dalam pertempuran. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menempuh perjalanan bersama putranya ke kerajaan Arumpone. Sesampainya di daerah kerajaan Arumpone, Karaeng Tino dan putranya telah disambut oleh ratusan pasukan yang siap tempur. Badik yang merupakan pusaka kerajaan menjadi senjata ampuh. Buktinya tak ada satupun luka goresan senjata tajam di tubuhnya.
Satu persatu pasukan Raja Arumpone berjatuhan. Ia memiliki ilmu kebal dengan senjata tajam. Hampir separuh dari pasukan Arumpone dan putranya berhasil ia kalahkan. Tapi naas bagi sang putra, ia berhasil tertangkap oleh pasukan Arumpone. Karena tidak memiliki ilmu kebal seperti ayahnya, ia pun diikat pada sebuah jangkar kapal lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Karaeng Tino hanya melihat sekilas putranya, karena ia juga mendapat serangan dari pasukan Arumpone. Merasa putranya telah tewas, Karaeng Tino memilih menyerah. Bukan berarti ia tidak bisa lagi melawan, tapi ia tidak sanggup melihat putranya tewas tanpa ia menolongnya. Putra kesayangannya, calon penerusnya harus tewas dengan tragis. Ia pun memilih menyerahkan dirinya. Arumpone memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala Karaeng Tino di hadapannya. Awalnya pasukan Arumpone begitu sulit untuk memisahkan kepala Karaeng Tino dari badannya, namun pada akhirnya berhasil. Kepala Karaeng Tino siap dibawa ke hadapan Raja Arumpone. Saat kepala Karaeng Tino dibawa untuk menghadap Arumpone, ditaruhlah kepala Karaeng Tino di atas sebuah kamparan. Kejadian aneh kembali terjadi. Kepala Karaeng Tino menolak berhadapan langsung dengan Arumpone. Berapa kali dicoba untuk diputar agar berhadapan dengan Arumpone, namun tetap juga tidak menghadap ke Raja Arumpone. Raja Arumpone akhirnya mengakui kejantanan Karaeng Tino. Meskipun kepala itu telah terpisah dari badannya, ia tetap memilih untuk tidak tunduk pada musuh utamanya. Arumpone meminta saudari Karaeng Tino yang telah menjadi istrinya untuk mengurusi mayat Karaeng Tino. Cerita ini ditulis oleh redaksi dari sumber bernama Daeng Nerang yang tinggal di dekat makam Karaeng Tinro Ari Kaparak di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarawang. Cerita ini beliau dapatkan konon dari keturunan putra Karaeng Tino yang berasal dari Goa. Putra Karaeng Tino katanya tidaklah mati. Ia masih hidup dan ditemukan oleh nelayan di Goa. Awalnya dikira sebuah batu karena telah banyak karang yang menempel. Setelah dilepas semuanya, ternyata itu adalah manusia dan masih hidup. Dan dari sinilah kisah ini berlanjut. Cerita ini juga banyak ditambah oleh redaksi. Yang jelas ini hanya cerita rakyat. Percaya atau tidak itu kami kembalikan kepada kalian. Terima kasih.